Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau share salah satu beasiswa yang lagi buka saat ini. Memang biasanya dia bukanya tuh application-nya itu dari awal Januari hingga Februari. Nah, kalau kita buka Instagramnya, Turkiye Buslari. Jadi ini beasiswa dari pemerintah Turki, bisa ngecek di Instagramnya. Nah, di salah satu postingannya mereka announce ke kita bahwasanya program beasiswa mereka lagi buka, bisa daftar melalui website mereka turkiyebuslari.gov.tr. Nah, kalau kita mau search, bisa langsung ketik kayak Turkiye Buslari Scholarship. Jadi aku udah pernah search. Nah, langsung aja diklik di sini. Nah, kemudian klik detailnya untuk mengetahui lebih lanjut program beasiswanya. Nah, ini. Nah, di sini dia ngejelasin program beasiswanya mulai dari application date, ya bukanya dari mulai tanggal 10 Januari kemarin sampai dengan nanti 20 Februari 2025. Dan dia menerima semua pendaftar dari international student from all countries. Jadi nggak ditentukan kamu dari negara mana, mau kamu berasal dari negara mana, bisa apply beasiswa ini, asal kamu memenuhi syarat-syarat yang lain yang disyaratkan oleh mereka. Nah, untuk program and level of study, jadi kandidat yang boleh mendaftar untuk program beasiswa ini, ya boleh S1, S2, dan S3, semua jenjang diterima ya. Kemudian kita lihat dulu application calendar untuk detail dari alur pendaftaran beasiswa ini. Jadi untuk general application periodnya itu dimulai dari 10 Januari sampai dengan 20 Februari. Nah, memang beasiswa ini selalu buka dari awal Januari hingga akhir Februari. Nah, berdasarkan pengalaman aku dulu daftar di 2023 juga bukanya dari awal Januari, dan tutup pendaftarannya dari hingga 20 akhir Februari. Aku lupa tepat tanggal berapa dulu pas tahun aku apply. Kemudian evaluation prosesnya itu dimulai dari Maret hingga Mei. Jadi biasanya di bulan Mei atau awal Jun itu udah ada pengumuman kita masuk ke dalam shortlisted mereka untuk dipanggil interview atau tidak. Nah, kalau dulu aku ingatnya aku sekitaran akhir Mei itu dapat email dari mereka bahwasanya aku lulus dalam shortlisted mereka dan bakalan dipanggil untuk interview. Kemudian interview periodnya itu mulai dari Jun hingga Juli. Jadi ini untuk interview periodnya itu beda-beda ya setiap negara. Jadi mereka kayak ada perwakilan dari pemerintah Turkinya dikirim buat interview untuk datang ke setiap negara untuk menginterview kandidat-kandidat yang bakalan mendapat beasiswa tersebut. Jadi kayak dari Juni hingga Juli ini nanti beda-beda tiap negaranya. Bisa jadi nanti kayak 1 minggu di negara A, 1 minggu di negara B, nanti mereka berpindah-pindah. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku dulu, aku dapatnya di kalau aku nggak salah ingat ya, sekitaran akhir Juni aku dapat interviewnya. Nah, kemudian announcement of result-nya, jadi kayak pengumuman terakhir apakah kita lulus interview apa enggak, itu penentuan terakhirnya kayak kamu bakalan penentu sebagai awardee atau bukan itu di awal Agustus. Jadi nanti mereka bakalan email kayak kita lulus apa enggak. Dan selain itu di akun kita, karena daftar itu kita buat akun nanti di sini di application log-nya, bakalan di-announce juga bahwasanya kita diterima atau enggak. Kemudian juga initial procedure August, kayak mereka ngasih tahu kita harus nyiapin berkas-berkas apa aja untuk berangkat ke Turkinya, kayak visa dan lain-lainnya. Kemudian transfer of guarantees to Turkey. Jadi kita bakalan diberangkatkan mulai dari bulan September hingga biasanya itu sampai dengan Oktober ya, range waktu keberangkatan para awardee ini. Kalau dulu seingat aku di saat tahun aku berangkatan aku itu mulai dari pertengahan, opsi kita bisa milih nanti mau tanggal berapa kita berangkat. Cuma mereka menawarkan kayak opsinya itu dari pertengahan September sampai dengan pertengahan Oktober. Jadi dari tanggal-tanggal yang disediakan mereka, misalnya dari 14 September hingga 14 Oktober gitu. Jadi kita bisa milih mau tanggal berapa berangkat gitu. Dan mereka juga menyediakan untuk research scholarship-nya ini
ada first period, second period, hingga fourth period. Di sini ada juga. Namun untuk general application periodnya ini mulai dari 10 Januari hingga 20 Februari ya untuk application period. Nah, untuk buat akun kalau kita mau apply, klik bakalan keluar seperti ini. Kalau kalian belum punya akun, kalian harus register dulu. Nah, siap itu kalian ikuti semua langkah-langkah yang diminta di sini, kayak input nama kalian, kemudian gender, email, semuanya. Pokoknya kalian ikuti sampai kalian buat akunnya. Nah, sebenarnya di website mereka itu juga ada ngelis bagaimana apply beasiswa ini secara detail. Nah, kita klik aja di bagian how to apply. Nah, step pertama itu seperti yang aku bilang di awal tadi, kita harus create akunnya dulu, personal akun kita di sini nanti bisa diklik. Kemudian yang kedua itu upload all the required documents. Nah, di sini dia nyantumin it will also be beneficial for you to include your extracurricular activities and achievement in the different field. Jadi kita upload kayak sertifikat yang pernah kita dapat baik di bidang ekstrakurikuler atau akademik. Nah, semua yang berkaitan dengan jurusan yang kita apply, bagusnya semuanya diupload, dan juga mereka menerima achievement kita in different field. Jadi apa aja yang pernah kita dapat, kita usahakan untuk upload sebagai nilai tambah ke mereka bahwasanya kita memang kandidat yang baik untuk mereka terima di beasiswa ini. Kemudian list your dream university and program preferences. Nah, nanti mereka di akun mereka itu kayak kita bisa mau pilih jurusan apa aja, universitas apa aja dari yang mereka tawarkan. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau aku dengar-dengar dari orang dan juga pengalaman di tahun 2023 aku pernah apply, itu kita bisa milih kayak 12 opsi. Tapi itu nggak semua opsi mau kita milih semuanya 12 atau kita cuma mau milih 6, itu terserah kita. Kalau aku dulu ya milih 12 opsi itu aku milih semuanya. Jadi kayak aku urutkan dari universitas atau jurusan yang paling aku pengen dari nomor 1 hingga ke nomor 12. Kemudian juga write an original letter of intent explaining your preferences, expectation, and goal for the future. Jadi mereka juga kayak ada satu kolom nanti minta kayak essay kita terkait kenapa kita mau apply beasiswa ini, terus achievement yang relate untuk beasiswa ini yang pernah kita dapat apa, terus goals kita ke depannya apa. Jadi kayak motivation kita apa untuk ke depannya untuk apply beasiswa ini. Kemudian after reviewing all the stages and document, approve your application. Jadi setelah kita upload semuanya, kemudian kita cek kembali semua dokumen yang udah kita submit, baru kita klik submit untuk kirim ke mereka. Jadi kita sebenarnya di application di akun mereka itu kita kayak ngisi biodata singkat kita, terus ngupload CV kita, kemudian kita upload dokumen-dokumen prestasi yang pernah kita dapat melalui kita ikut organisasi atau kita pernah ikut lomba atau hal-hal lain yang berkaitan. Kemudian kita milih universitasnya, kemudian kita kayak bikin motivation letter-nya. Kemudian juga mereka tuh minta kayak ada reference letter dari yang bisa kita dapat. Kalau aku dulu dapat reference letter-nya 3, jadi 2 dari dosen S1 ku, kebetulan aku lamar S2, kemudian 1 lagi dari atasan kerjaku. Jadi dulu aku upload 3 reference letter. Nah, kemudian setelah memenuhi itu semua, udah kita submit semuanya, baru setelah kita upload semuanya yang dibutuhkan mereka dan juga kita isi semua biodata yang diminta oleh mereka, baru kita submit application mereka di last stage-nya untuk kita kirim ke mereka. Nah, setelah itu baru deh kita tunggu step selanjutnya, yaitu pengumuman yang lulus untuk maju ke tahap interview. Jadi itu dulu di video kali ini, sharing tentang beasiswa Turki Scholarship Bursary. Kalau ada teman-teman yang tertarik buat daftar,
ya silahkan daftar karena kebetulan banget ini lagi buka beasiswanya hingga 20 Februari nanti. Dan memang di setiap tahun itu bukanya di awal Januari hingga akhir Februari. Jadi kalau memang teman-teman kepikiran buat daftar tahun depan, memang biasanya bukanya itu di awal tahun. Oke, good luck semuanya. Semoga sukses dan diterima dengan pilihannya masing-masing dan diberikan keputusan yang terbaik. Dadah!